Ini kita membantah orang-orang yang kemudian berargumentasi bahwa orang tua Nabi SAW di neraka ya. Subhanallah, ini kurang ajar minta ampun. Ya. Saya nggak tahu apakah Rasulullah memaafkan mereka. Itu hak Rasulullah. Ya. Semua ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang tua Nabi selamat dunia akhirat dan beriman kepada Allah. Makanya kenapa kita bilang pendapat nyeleneh. Ya. Itu pendapat nyeleneh yang tak patut untuk diikuti. Ya. Sesat menyesatkan. Karena ini soal keyakinan, soal akidah. Ya. Oh mereka bilang, oh ini nggak ada konsekuensi kepada akidah. Siapa bilang? Ya. Kalau sudah masuk kepada wilayah Nabi SAW, ini sudah soal akidah. Mohon maaf ya. Maka kita bantah. Kalau soal akidah, jangan bawa hadis-hadis ahad. Nggak boleh. Orang tua Nabi ini teman-teman sekalian, ada sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Bahwasanya Nabi kita itu kalau secara data yang valid, itu nasab beliau sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu semua ulama ahli sirah, ahli nasab sepakat. Kecuali, jadi ada dua nisbat kepada Nabi. Ada silsilah beliau yang sampai kepada Nabi Adam. Nah ini yang masih diperselisihkan. Karena udah jauh, terlalu jauh. Tetapi ada yang tidak bisa dibantah. Ya. Dan semua ulama kita sepakat. Silsilah Nabi SAW yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ahli sejarah, ahli sirah, ahli nasab. Semua ulama kita sepakat. Bahwa Nabi SAW secara nasab bersambung sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan itu bisa dirunut. Ada silsilah pohonnya. Yang sampai kepada Nabi Adam ini hanya pendapat para sufi saja. Yang mereka dapat secara kasyaf. Jadi mereka konfirmasi kepada Nabi SAW secara yakzotan. Ya. Walaupun ini kalau sudah masuk ke ranah hukum, tidak bisa menjadi hujjah. Di dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Ya. Jadi sesungguhnya Allah memuliakan kabilah Kinana itu dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Dan Allah memuliakan kabilah Quraisy itu dari kabilah Kinana. Ya. Sampai di sini nyambung ya. Kemudian apa lagi kata beliau? Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Dan dari Allah memuliakan ke kabilah Quraisy ini, dari kabilah Quraisy ini Allah memuliakan satu kabilah yang namanya Bani Hashim. Ini keluarga Nabi semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dari keluarga Nabi yang bernama Bani Hashim ini Allah muliakan satu orang yang namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau apa? Wastafani min Bani Hashim, dan akulah yang paling mulia di antara keturunan Bani Hashim. Fa ana sayyidu waladi Adam, dan aku adalah penghulunya manusia yang keturunan berasal dari keturunan Nabi Adam. Walaupun saya tidak berbangga dengan itu, kata Nabi SAW. Syahidnya apa? Syahid yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bahwa Nabi SAW itu keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah berdoa di surat Al-Baqarah. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Syahidnya di sini. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah dan diijabah oleh Allah, dikabulkan. Apa itu? Ya Allah, Rabbana ija'alna, jadikanlah kami, aku dan keturunanku, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya tentunya di sini sebelum ada Nabi Ishak, Nabi Ismail, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami berdua apa? Muslimaini. Ya, orang muslim yang berserah diri kepadamu ya Allah. Bukan cuma berdua. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami. Apa? Ummatan muslimatan lak. Yang sama juga muslim beriman kepadamu. Maka dari sini syahidnya apa? Orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Allah, baik bapak beliau maupun ibu beliau. Syahidnya di sini karena orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua itu, jadi Abdul Muttalib itu beriman kepada Allah, kakeknya Rasulullah itu beriman kepada Allah, yang diperselisihkan oleh para ulama kita paman beliau Abu Thalib. Ini logika sederhana, ya. Abdul Muttalib itu punya anak, ya. Di antara anak-anak beliau adalah orang tua Nabi yang bernama Abdullah. Logika sederhana nih ya. Adakah orang musyrik
orang yang tidak beriman kepada Allah yang mau menamakan anaknya Abdullah, hamba Allah. Ini logika di mana? Ya, coba sesekali pakai logikanya, jangan taruh di dengkul. Masa ada orang tua yang katanya musyrik namakan anaknya Abdullah? Ya. Dan sudah pasti orang tua itu sebagai orang tua mewariskan keyakinannya, mengajarkan kepada keturunannya, anak-anaknya. Logika sederhana nih. Berarti bapaknya Rasulullah itu beriman kepada Allah. Dan istrinya Sayyidina Abdullah, bapaknya Rasulullah, itu masih kerabat dekat dengan keluarganya Rasulullah. Maka otomatis juga beriman kepada Allah.